bisa membawa si minyak ini ke lebih jauh gitu ya. Benar Bang ya? Oke, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong soal produk nih Bang, produk minyak itu udah ada di produk e-commerce apa aja nih Bang? Apa sudah ada di Shopee? Udah tersedia di mana aja nih? Jadi buat kawan-kawan yang mungkin udah Shopee banget nih, jadi nggak mau beli di Tokopedia mungkin, jadi udah apa namanya Bang? Apa yang mencari? Benar-benar. Kita sekarang ada di e-commerce di semua, di Shopee, Tokopedia, Blibli, Store, yang e-commerce itu, atau di Instagram Malaysia.me, minyaprep.me gitu. Minyaprep.me ada juga dong. Jadi sangat mudah diakses. Ya dimanapun, dan reseller kita ada di seluruh Indonesia, ada di semua provinsi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi buat kawan-kawan ya yang sering belanja di Tokopedia, jangan khawatir, produk minyaprep juga ada di Tokopedia. Buat kawan-kawan yang Shopee banget juga ada di Shopee. Jadi buat kawan-kawan kita yang lagi kuliah mungkin di Kuala Lumpur, bisa langsung diklik di minyaprep.me ya Bang ya? Minyaprep.me. Jadi sangat luas cara mendistribusikan minyaprep di gimana nih Bang untuk menciptakan supply chain sini Bang. Resepinya mungkin biarkannya mungkin bisa dibagi sama kawan-kawan kita yang punya bisnis lain mungkin seperti jilbab mungkin yang kayak stak kayak mana ya, cara mendistribusikan seluas ini. Mungkin Bang Dodi Sukma bisa memberikan kiat-kiat mungkin ya kan, memberikan masukan-masukan buat semua kawan-kawan kita juga Bang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah mulai berbisnis, pasti supply chain ini menjadi poin penting ya dalam running bisnis, karena kita butuh bisnis model, saluran distribusi itu sangat diperlukan. Apalagi jika teman-teman sudah mulai dilirik sama venture capital atau investor besar, angel investor. Nah, supply chain dan saluran distribusi ini sangat menentukan mereka akan injek ke perusahaan kita atau tidak. Nah, ini baru pengalaman 2 minggu yang lalu, mungkin kita ceritakan di bagian yang lain. Nah, untuk supply chain ini yang paling gampang dan sederhana dipelajari itu adalah coba dilihat teman-teman di bisnis model canvas atau BMC. Nah, bisnis model canvas ini teman-teman harus bisa memetakan di mana suppliernya, di mana kelebihan dan kekurangan produk Anda, kemudian di mana para semut ataupun konsumen yang melirik produk Anda itu betul-betul harus Anda ketahui ya. Satu hal teman-teman, bagi pemula ya, kita belum bisa membandingkan dengan perusahaan besar seperti Unilever dan segala macam yang sudah memiliki supply chain yang luar biasa. Bagi kita pemula, fokuslah pada marketing, karena marketing itu adalah ujung tombak dari sebuah bisnis. Gak mungkin kan kita bisa running bisnis kalau uangnya nggak masuk ke dalam. Benar-benar. Kemudian mungkin setelah itu kita fokus pada operasional. Saya bercerita ini based on pengalaman kami. Di awal kita jalankan bisnis, kami hanya fokus pada marketing. Bagaimana how to sell produk. Karena ya secara teoritis teman-teman di bukunya Peter Drucker itu ada 4 pilar bisnis: marketing, keuangan, marketing, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, keempat ini memang berurutan ya. Jadi yang pertama itu marketing. Bagaimana bisnis itu terus jalan. Dan kalau nggak ada yang tinggi, udah pasti kolaps ataupun pasti. Jadi setelah marketing ini selesai, bukan selesai, tidak pernah selesai namanya bisnis, karena setiap harinya ada masalah dalam bisnis. Setelah ada marketing, baru kita akan bermasalah dengan operasional. Nah, operasional ini akan menentukan supply chain kita. Nah, kami pernah kejadian yang di hari pertama kekurangan stok, karena kita tidak peduli dengan kondisi stok saat itu. Kami hanya fokus pada jualan. Ternyata jualannya terlalu tinggi, stoknya nggak ada. Setelah itu baru kami fokus pada operasional atau produksi. Nah, saat itu kami sudah maintain berapa jumlah produksi dan berapa jumlah marketing yang harus seberapa kencang kita marketingnya. Nah, ini ada ilmunya, forecasting Les Perez, mungkin bisa baca-baca nanti. Kalau saya suka ngulik gitu ya. Jadi pakai metode Les Perez 25% up, itu insya Allah aman supply chain kita, aman sistem produksi kita. Maksudnya 20% up itu seperti apa Bang? Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara yang tidak pernah bisa menjaga kasar kali yang maksudnya tidak bisa menjaga komoditi ya. Maksudnya bahan baku kita itu setiap tahun naik. Oke. Jadi menurut teori Les Perez itu di 25 up kan, maksudnya 25% lebih tinggi daripada harga bahan baku diprediksi untuk mengestimasikan bahan baku yang kita butuhkan ini aman untuk 5 tahun ke depan. Nah,
ini panjang sih ceritanya, butuh beberapa SKS mungkin ya. Iya, mungkin Pak SKS di bidang ini ya, SPRS ya. Nah, setelah setelah operasional, nah kita butuh perencanaan keuangan teman-teman. Bisa bisnis running, kemudian produksi sudah jalan, keuangan ini sangat menentukan karena di sinilah banyak jatuhnya para pemain usaha. Karena apa? Uang bercampur. Uang perusahaan bercampur dengan uang pribadi, sehingga perusahaan tidak pernah bisa melakukan ekspansi lebih besar karena uang itu habis dibelanjakan untuk apa ya, kebutuhan pribadi, iPhone 13, Max Pro ya, Max atau apa gitu, jam ya, Camil, segala macam, Rolex, Omega, berat. Oke. Nah, terakhir baru kita fokus pada SDM, sumber daya manusia. SDM-nya. Jadi 4 pilar manajemen itu tidak ada, tapi fokuslah pada urutan-urutan Baik, tadi Bang ya. marketing, operasional, keuangan, dan terakhir adalah sumber daya manusia. Hari ini mungkin kalau di Pinterest permasalahan sumber daya manusia itu sangat kacau dalam artian Karena Bang? Karena gini, kita tidak ada manajer sumber daya manusia yang mengatur cuti, Oke. yang mengatur absen kan belum ada, belum seperti PNS. Oke. Jadi masih dalam status kekeluargaan, saling menghargai. Jam operasional Bang ya? Iya. Jam operasional. Karena untuk mencari sebuah sambil minum Bang, sambil sambil berjalan tuh sambil kita mencari rasio terbaiknya Bang ya. Jadi tidak ada kata aman dan nyaman di dalam bisnis. Benar Bang Dodi ya? Benar sekali Bang Dodi. Kita sudah nge-BKS minyak pred sampai saat ini tuh usia 7 tahun ya. Itu 7 tahun tuh menghabiskan 7 blender pastinya. 7 blender ya. 7 blender dan dalam setahun tuh 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 30 hari. Jadi waktu yang sangat lama Bang, ya kan? Jadi di jangka waktu yang sudah 7 tahun nih Bang, jadi mungkin terlalu anak rumahan kalau bilang orang bilang ada permasalahan nih Bang ya. Oke, mungkin di bidang ini agak menarik nih Bang. Jadi permasalahan apa Bang yang dijalani dan dialami orang Dodi Sukma dan tim di Bang di Minyak Pred? Mungkin ada di saat ada kala kayak ada sebuah permasalahan yang mungkin semua pengusaha ya, semua pelaku tuh mengalami kayak stuck kayak gitu Bang. Jadi kayak akhirnya gini ya, maksudnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya kan. Ada nggak Bang di variabel yang seperti itu Bang Dodi dan tim mengalaminya nggak Bang? Ya. Permasalahan apakah itu? Yang menarik, tapi saya penasaran nih sama penontonnya. Saya intip dulu ya. Ya. Seramai apa sih? Jadi yang setuju dengan permasalahan yang paling besar itu adalah pandemi. Ya, itu unpredictable problem. Pandemi dong. Ya. Baru banget Bang, baru 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. Siapa yang nyangka akan menjadi seperti ini ya? Dulu di akhir 2019 kita baru melihat di Wuhan itu manusia kayak zombie gitu. Oke. Yang tidak terprediksi bahwasanya akan sampai ke Indonesia. Nah, kita nggak ngomong masalah harian atau masalah yang kecil-kecil ya, itu memang daily makanan setiap hari ya. Seperti misalnya salah kirim, kemudian retur, kemudian catatan yang miss catatan, itu kan masalah yang setiap hari. Ini kita ngomong masalah yang dirasakan Lebih besar ya, lebih besar ya. Nah, salah satunya pandemi teman-teman. Di 2019, 2018, 2019 itulah peak seasonnya Minyak Pred. Masa-masa di mana Minyak Pred itu di atas awan. 2000? Di atas angin ya. 2018, 2019. Di mana peak time-nya, peak selling-nya, ya, peak selling-nya sebuah brand Minyak Pred itu di tahun 2018, 2019. Itu penjualan itu luar biasa. Mungkin apa ya? Bisa kita bilang sudah selevel produk-produk yang dijual di nasional. Oke. Jumlah penjualannya. Itu terjadi apa Bang? Ada bazar besar kah atau kenapa ada hal apa yang dibuat di tahun 2018 dan 2019 sehingga terjadi peak selling tuh Bang? Ya, pastinya dengan maksimalisasi optimasi di iklan ya. Oke. Optimasi iklan. Nah, tapi begitu awal 2020, tepatnya bulan 3 itu tanpa diprediksi akan terjadi lockdown. Nah, disitulah terjadi penurunan penjualan. Drastis sekali, hanya menyisakan sebanyak 42%. Nah, akhirnya kita rumbuk semua tim, kita rumbuk semuanya bahwasanya kita bertahan tanpa ada yang dikeluarkan. Jadi kita menganggap ini permasalahan dalam keluarga kita, nggak ada yang dikeluarkan dari Minyak Pred, kita bertahan semampu kita.
Akhirnya apa yang dilakukan sama perusahaan? Seluruh keuntungan perusahaan itu di hold untuk mempertahankan apabila kondisi pandemi ini berlangsung selama 8 bulan dengan kondisi zero penjualan, kita masih bertahan di 8 bulan. Akhirnya semua uang itu dikumpulin untuk bertahan 8 bulan. Nah, alhamdulillah apa yang terjadi teman-teman, di bulan 3, bulan 4 itu benar-benar drop, sisa 42% penjualan kami, dan ternyata dibantu dengan adanya bulan Ramadan dan bulan puasa di tahun itu. 2020 udah maksudnya ya. 2020 meskipun dengan pandemi, tapi antusias orang untuk belanja parfum itu sebuah keharusan. Mungkin ya lebaran. Nah, sebenarnya fenomena ini terjadi karena lockdown teman-teman. Jadi mereka yang shipping, mereka yang belanja online nggak bisa dikirim. Itu masalahnya. Karena penjualan kami itu terbesar Berarti market terbesarnya sebuah brand minyak brand itu di shipping, di online. Market online ya bang? Online, ya. Market online. Karena kalau untuk wilayah Banda Aceh saja ya berapa lah kan? 270.000 jiwa kan enggak? Itu kan terpecah-pecahkan lagi ya. Apalagi sempat kemarin antar kampung aja kan ada masuk karena di lockdown. Oh sempat di bulan 4 atau bulan 3 tuh ya. Nah, inilah masalah besar sampai kami harus melakukan penghematan pembelian kertas, isolatif, semuanya kita press biayanya supaya bisa cost operasional yang mungkin bisa di stop dulu, kita stop. Berarti buat kawan-kawan yang pengen tahu nih peak time-nya, peak selling-nya sebuah brand minyak brand yang terlahir dari 2015 ya bang ya, dan akhirnya mengalami variabel yang peak selling-nya itu di 2018 dan 19, 4 tahun setelah dibangun bang ya, 3 tahun setelah dibangun. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin baru membangun bisnis di 1 tahun pertama belum ada penjualan, di 2 tahun pertama juga belum, itu hal yang sangat wajar ya. Menurut Bang Dodi gimana bang? 3 bulan 6 bulan itu wajar sekali. Itu tahun-tahun tempaan bang, tempaan kita ditempa banget gitu ya, mungkin masih kekengan nih, betul ya bang? Iya betul ya. Jadi minyak brand sendiri yang punya 4 tim sampai sekarang 15 ya, yang melalui conversation mungkin ya, yang mau launching tuh meeting dulu ya, meeting setiap hari, mulai setiap hari itu di 2018-19 baru terjadi harapan yang diidam-idamkan itu barulah digenggam ya nggak bang? Jadi benar-benar harus sabar, harus tetap konsisten bang, karena diuji nggak sih bang di bidang sabar dan konsisten ini menurut Bang Dodi? Pasti ya. Nggak mungkin yang namanya bisnis ataupun entrepreneur itu tidak dapat rekor ya? Setiap hari ada masalah. Setiap hari di rekor ya bang ya? Jadi buat kawan-kawan yang mungkin merasa, mungkin saya sendiri juga gitu bang ya, karena manusiawi bang ya, kok gini ya, baru setahun pertama belum selling, belum itu, sabar aja gitu ya. Karena bisnis ada proses bang ya. Intinya seperti ini teman-teman. Saya tertarik dengan filosofi dayung sepeda. Dayung sepeda, saat kita kayuhan pertama itu kita masih jatuh, nggak ada yang bisa langsung terbang. Jadi jatuh pertama itu akan menentukan apakah kita bangun atau tidak. Kayuhan kedua juga jatuh, akan menentukan kita bangun atau tidak. Kemudian di saat kita melampaui kayuhan ke-5, ke-7, ke-10, kita nggak perlu lihat lagi, nggak perlu melihat lagi kaki kita ke arah pedal, karena otak kita akan merespon bagaimana pergerakan pedal itu sendiri, sehingga sampai di titik kita bisa lepas tangan teman-teman. Nah, filosofi ini sangat cocok untuk sebuah prinsip entrepreneur. Jadi intinya adalah terus bergerak teman-teman. Hari ini tidak berjualan, mungkin kita ubah cara marketingnya, kita ubah cara komunikasi marketingnya, segala macam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 4 pilar manajemen itu menentukan cara kita hidup dalam bisnis ya. Yang pertama, marketing itu hanya berpikir how to sell, bagaimana kita menjual, baik dengan iklan maupun cara komunikasi kita, kemudian apapun itu, yang penting bisa terjual, tertukarnya produk dengan uang. Yang kedua, operasional atau produksi, how to create a product, bagaimana menciptakan produk sebagus-bagusnya yang cocok dengan konsumen, based on consumer need. Nah, yang ketiga, finance. Di sini tugasnya cuma 2, how to bagaimana mengalokasikan dana dan bagaimana mengelola dana dan mengalokasikannya, in and out. Dan yang terakhir, sumber daya manusia adalah put right thing in the right place. Jadi keempat-empat ini memiliki pekerjaan masing-masing. Nah, kembali ke filosofi sepeda tadi. Di marketing mungkin cara kita pegang setang tadi mungkin agak miring, makanya jatuh. Kita
kita rubah sekarang, pegangnya dengan seimbang, balance, nah, seperti itu. Jadi jangan pernah bergerak, jangan pernah berhenti, terus bergerak meskipun kecil. Inilah prinsip dari bisnis. Menurut saya teman-teman, ya benar atau salah dalam dunia bisnis tidak pernah ada kepastian terhadap sebuah teori itu benar atau salah. Ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi sebuah filosofi ya dari seorang founder dari CEO Minyak Pret. Jadi bisnis itu selayak kita mengayuh sepeda ya. Di saat kita belum pernah mengayuh sepeda, kayuhan pertama itu udah jelas jatuh ya. Di saat kita belum bisa bawa mobil, di saat bawa mobil pertama keserempet lah, tabrak lah. Benar. Jadi nggak ada yang mulus ya. Di kayuhan kedua juga belum tentu mulus bang. Ya benar lah ya. Kita belum tahu menyeimbangkan. Jadi sampai kita berproses, tetap mengayuh, tetap melakukan hal tersebut, sehingga kita dapat balancing ya, dan kita dapat mengontrol lajunya sepeda bang. Benar ya? Seperti itu bang? Ya, benar. Lebih kurang seperti itu ya? Benar sekali. Mungkin hari ini yang dikatakan orang dia sukses karena ada privilege, itu benar teman-teman, tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena sepeda dia itu roda 3. Benar. Jadi ada bapaknya atau keluarganya yang punya ban samping itu, makanya dia nggak jatuh. Tapi bagi kita yang nggak punya roda 3, roda 2 langsung kita naik, itu pasti jatuh teman-teman. Benar. Privilege ya. Privilege adalah bisnis estafet bang ya, bisnis maraton ya. Tinggal tonggaknya dilanjutin nih kayak gitu bang ya. Kalau seorang anak Khairul Tanjung bisa rugi 800 juta cuma menangis di kamar, mungkin kalau kita harus dikejar sama kreditur. Itu beda ya teman-teman. Benar. Karena sepeda yang kita gunakan roda 2, sepeda yang dimiliki oleh teman-teman yang sedikit lebih beruntung daripada kita, mereka punya roda 3 atau familia. Wah, begini. Jadi intinya jangan sampai menghentikan langkah dan harapan kita untuk melakukan sesuatu ya. Bener bang ya, karena semua berawal dari keterbatasan bang. Tapi kita coba melawan yang kata-kata keterbatasan ini ya. Coba kita cari solusi dan jalan keluarnya. Intinya teman-teman, apapun masalah di sana, hidup adalah pergantian dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi di saat saya tertarik dengan satu kata, when you change yourself, the whole world will change with you. Jadi di saat kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, maka seluruh dunia, lingkungan kita, teman itu akan mendukung kita untuk menjadi perubahan yang baik. Tapi begitu juga sebaliknya, di saat kita tenggelam, ya mungkin orang lain akan menginjak dan kita terus akan tenggelam. Jadi when you change yourself, the whole world will change with you. Jadi intinya seluruh isi bumi juga akan memberikan energinya. Ya, kekuatan afirmasi kan? Ya, jadi bukan hanya manusia yang punya energi ya, di muka bumi Tuhan ini ya. Tumbuhan, hewan tuh juga memiliki energi. Jadi makanya berhubungan baik dan berbuat baiklah seisi bumi. Ya. Benar ya? Benar. Impact yourself itu luar biasa. Jadi intinya tanam terus, disiram terus ya, treatment terus intinya. Jauh dari kata putus asa Bang Dodi ya. Jadi jangan kalian pikir seorang Bang Dodi Sukmani langsung nge-blow up seperti ini ya kan. Ini bakal kita tanya nih Bang. Jadi menarik ini ya pertanyaan berikutnya ini Bang ya. Jadi mungkin yang masa sellingnya di 2018, di 2019 banyak kawan-kawan di Banda Aceh dan nasional know about you tuh Minyak Pret ya kan Bang. Jadi Minyak Pret ini bisnis pertama Dodi Sukma atau gimana Bang? Jadi kan orang ini belum tahu nih Bang kayak gitu. Jadi kembali ke gayuhan sepeda tuh mungkin saya pernah dengar nih, kita pernah ngomong di Bali ya, kita pernah ketemu di Bali di saat Minyak Pret itu membawa bendera dari daerah untuk selling di Kuta Bang ya. Jadi kita ketemu di sana. Jadi saya baru tahu juga kalau Bang Dodi itu pernah buka bisnis ini dan tutup. Jadi coba nih Bang, jadi kita bakal tahu nih kenapa filosofinya seperti gayuhan sepeda pertama jatuh, kedua masih jatuh, tapi tetap mengayuh nih. Jadi bisnis Minyak Pret ini bisnis pertama kah Bang? Atau bisnis kesekian gitu? Jadi banyak orang yang nggak tahu nih Bang. Mungkin menarik nih bakal ada di channel YouTube kita juga Bang. Jangan takut ya. Lebih luas lagi nih yang dengar ya Bang. Oke Bang. Kalau misalnya tadi yang saya ceritakan, mungkin kayuhan pertama dia jatuh, kayuhan kedua dia jatuh, kayuhan ketiga dia jatuh, mungkin di kayuhan kelima dia besar. Tapi saya lebih bodoh daripada itu teman-teman. Saya di kayuhan ke-18. Jadi ini adalah usaha saya ke-18. Usaha yang ke-18 men. Kalau yang punya Kentucky itu resep yang ke-100, benar 100 Bang ya? Iya kan? Oh 1000 ya? 1100 Bang Dodi Sukma ini adalah kayuhan yang ke-18. Jadi kita belum ada apa-apanya men ya Bang.
Jadi apa ya? Saya bilang saya berbisnis itu sejak awal kuliah. Oke. Sejak taman SMA. Oke, bisnis pertamanya bang? Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Saya dulu kerja di NGO. NGO? Selesai kuliah saya kerja di NGO karena terpilih sebagai novelis terbaik Aceh. Oke. Saat itu dipakai di Camp Internasional Indonesia. Kita sebut Tereno. Oke. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Sebuah apresiasi juga dong, ya kan? Di kantor itu saya melihat begitu banyak manusianya yang bekerja. Oke. Pendapatan saat itu NGO besar sekali. Sangat besar. Akhirnya terinspirasi saya hadirkan satu kulkas, isikan makanan banyak-banyak untuk jadi kantin kejujuran. Akhirnya makanan habis, uangnya nggak ada. Karena jauh dari kata jujur bang masih ya. Nasionalisme itu bang, nasionalisme itu masalah sampai saat ini. Terus bang terus. Akhirnya kemudian tahun depannya saya kuliah di ekonomi. Mulai dari situ mulai dari fotokopi tugas kampus dari dosen. Kemudian setiap seminar saya hadir, bukan hadir untuk mendengarkan isi seminar, tapi hadir untuk mendapatkan proyek kue kota. Oke, luar biasa nih ya. Membuat melihat sebuah peluang dari Risma ini menarik ini ya. Terus bang. Kue kota sempat memperkerjakan beberapa ibu di sekitaran rumah karena banjir orderan. Pindah ke nasi kotak. Dari kue kota scale up dari si kotak bang. Terus saat itu siapa yang nggak tahu ya, kuliah di kampus ekonomi itu dengan fashionable banget pastinya ya. Sementara saya hadir dengan sebuah motor Grand Honda Grand yang dibandingkan teman-teman yang naiknya BMW. Nah, saat itu ya, tapi saya menjadi mahasiswa yang paling gaya saat itu. Karena apa? Dengan bisnis nasi kotak saya bisa berpendapatan 3 hari itu 9 juta. Nah, jadi setiap ada ospek, di mana ospek di kampus itu membutuhkan sekitar 1.500 nasi kotak. Ya, dikali aja teman-teman, uangnya uang cuan semua. Ini peluang jadi buat kawan-kawan yang mungkin nggak tahu mau buat apa itu, kayaknya nggak mungkin nih. Ini semua peluang untuk ranah bisnis semua nih ya. Bagi mahasiswa yang dengar nih boleh coba. Boleh coba nih, hampir saya bang ya. Jadi nasi kotak berawal dari fakultas ekonomi aja, kemudian saya pegang 3 kampus. 3 kampus hitung sendiri tuh mahasiswanya ya, berapa banyak ya? Saat itu boleh motor Grand tapi sudah terbang. Oh iya, jadi bagi saya tuh nggak harus diukur dari apa yang kita punya ya kan? Manusia gitu ya, karena sensori manusia tuh nggak sehebat malaikat dan Tuhan ya. Jadi nggak tahu deh rekening kita, kan? Bener ya? Intinya selama yang nilainya halal dan positif, ya come on. Teknik terbaik di just do it. Padahal saat itu kondisinya memang keluarga kita, saya dari keluarga yang cukup berada dulunya. Kemudian pasca tsunami beberapa tahun setelah tsunami orang tua saya meninggal. Almarhum bapak saya meninggal. Nah di situ menuntut saya untuk berpikir. Padahal mama saya nggak mengizinkan saya bekerja. Jadi ini adalah sembunyi. Pekerjaannya ini sembunyi dengan catatan IPK harus 4. Saya nggak tahu IPK tidak mempengaruhi dong. Tidak. Sehingga saya bawa pulang ke rumah, saya bertanggung jawab dengan nilai IPK itu. Di luar saya mendapatkan pendapatan yang bisa menghidupkan 3 orang adik saya yang bekerja. Berarti anak nomor pertama dari 4 bersaudara itu. Dan itu lupa dibahas tadi. Jadi lebih semua ada leader memang. Benar-benar sosok leader di keluarga leader, di sebuah perusahaan leader. Alhamdulillah bagaimana leadershipnya memang udah di tempat dong pastinya. Saya teman-teman di sini bukan bercerita, saya tidak berniat untuk bercerita apa yang wow, tapi di sini adalah proses belajar teman-teman. Dimana semua orang bisa melakukan dari hal sederhana, sama seperti saya yang mencari uang rupiah demi rupiah untuk membayar SPP. Ya alhamdulillah dengan cara itu Allah memberikan lebih ternyata teman-teman. Tidak hanya cukup untuk SPP saya, tidak cukup untuk SPP adik-adik saya. Karena di saat kita meringankan perihal orang lain, Allah sudah memunyikan di ayat-ayat, hal kita akan diringankan juga, benar nggak? Benar. Abang rasa you feel it? Ya benar. Oke. Sehingga banyak sekali yang saya lalui, bahkan saya juga punya toko buku. Punya toko buku nih? Toko buku ini nggak punya tokonya, tapi penjualan buku itu sampai ratusan juta di kampus. Kayak open BO gitu ya, kawan-kawan buku apa? Bener. Jadi saya di Sumber ya.
satu kampus ekonomi itu tebal-tebal mahal-mahal. Bener. Kita Saya hadir dengan problem solving ya. buku dengan kertas yang biasa aja. Fotokopi dong. Mungkin bukan fotokopi ya, tapi saya ambil di Bandung di Palasari. Bagi teman-teman yang mau coba bisnis ini silakan ke Bandung Palasari, ambil aja bukunya lebih murah 60% daripada harga buku. Tapi reject mungkin ya. saya mohon maaf ya. Reject pabrik mungkin ya. Ya mohon maaf, saat itu saya belum tahu apakah ini memang ilegal atau legal. Yang penting saya pikir Cuan nih. iya, Demand-nya ada. demand-nya ada, kemudian juga baik bagi saya tidak menipu siapapun. Akhirnya buku saya saat itu laku per semester itu sampai ratusan juta. Alhamdulillah. Nah, per semester itu sampai ratusan juta. Saya bekerjakan satu orang teman saya di akuntansi saat itu. Jadi ya begitulah teman-teman proses bisnisnya sampai saya punya ternak ayam, kemudian ternak ayamnya dibawa lari sama ya, sekaligus uangnya itu masalah besar pertama saya 148 juta dibawa lari. Nah, ini teman-teman momen yang paling ini membentuk karakter saya. Siap. Ini didengar baik-baik. Terus bayang nggak teman-teman di saat kita punya gaji, saat itu saya kerja di salah satu instansi, salah satu kampus lah saya bilang. Jadi beliau juga, jadi saya bakal make sure juga. Jadi Bang Dodi Sukma ada salah satu dosen ya di Fakultas Ekonomi dong ya. Oke. Di salah satu kampus ya, saya nggak sebutkan kampusnya. Saya mengajar di salah satu kampus sebagai dosen ekonomi karena ini adalah harapan orang tua. Harapan orang tua itu jadi PNS. Untuk mewujudkan keinginan orang tua saya mengajar tapi orang tua saya tidak pernah tahu saya menolak sebenarnya ini mengurus IDN untuk terdaftar sebagai dosen PNS. Nah di balik itu saya punya kandang ayam di Codiri. Dalam 7 bulan saya punya 9.000 ayam. 9.000 ayam itu berpotensi per 1.000 ayam saya profit 12 juta. Nah saat itu yang ingin saya sampaikan bahwasanya di saat saya hidup dengan gaji 1.100.000 dari instansi, tapi saya punya ayam 9.000 ekor. Saat itu uang panen itu 148 juta dibawa lari sama orang ketiga saya. 180 juta ya Bang? 148. 148 atau 150 juta ya? Posisi itulah yang membentuk karakter saya bahwasanya seakan-akan dia udah nggak ada lagi. Apa nih? Gaji 1 juta hilangnya 100 juta gitu. Jadi tiba-tiba saat itu lagi proses akreditasi di kampus dengan ruwetnya banyaknya pekerjaan di kampus, dengan berita ayamnya ludes, uangnya nggak ada lagi, orangnya di kandang juga ada lagi. Ada pelajaran apa yang bisa diambil dari hal tersebut Bang Dodi? Kejujuran dan kepercayaan dari orang lain. Jadi saat itu satu dasar Bang ya. Saat itu saya punya 3 investor di kandang ayam itu. Jadi bayangkan 148 juta yang semuanya itu adalah uang saya dan uang investor yang harus saya pertanggungjawabkan. Sementara gaji saya 1 juta, kalau saya harus menyicil 1 juta itu butuh 100 bulan. Akhirnya teman-teman apa yang saya lakukan tanpa sadar saya menuju ke perceraian dan saya nggak ngomong. Nah itu adalah momen saya terendah, titik terendah. Saat itu nggak tahu mau ngapain. Orang tua nanti saya sampaikan karena beliau sudah lebaran. Ibu yang menghidupkan kami karena bapak sudah ada. Akhirnya saya bilang masalah itu saya cari solusi. Saya hadapi investor, akhirnya mereka sangat percaya dengan saya, memberikan waktu. Nggak ada masalah, kita cari solusi sama-sama. Akhirnya setelah beberapa bulan datang solusi, ada lagi teman saya polisi yang memutuskan. Sehingga dapat pelakunya, ya. Si yang mengelola tadi dapat pelakunya itu lari ke Bandar Meriah, ke Biren, sempat ke Padang, kemudian dapatnya di Banda Aceh di kandang situ dia. Di kandang itu dia setelah sangat berani beliau ya. Udah lari ya ke Padang, Bandar Meriah dan akhirnya balik ke kandang yang kemarin. Mungkin ini ya semuanya atas izin Allah. Diantar kembali ke kandang itu akhirnya kami tangkap ke Bogor dengan kondisi kami teror keluarga. Akhirnya dalam waktu kita buat klausul di situ dalam waktu 15 hari uang itu harus ada ke saya. Bagaimana caranya saya tidak peduli karena dia sudah jahat sama saya. Akhirnya kembali uang itu 148 juta saya selesaikan masalah investor. Saya terima uang saya kembali. Dari uang itu saya maju lagi dengan jualan ternak bebek. Jadi dengan ayam dari bebek.
Itikna manokna ya kan, jadi luar biasa sekali. Jadi sangat banyak nih sebenarnya, nggak habis Bang ya, nggak habis kita cerita hari ini karena jam sudah menunjukkan jam setengah 12 ya. Jadi intinya dari filosofi yang Bang Dodi Sukma sebutin tadi, intinya bisnis ini seperti kita mengayuh sepeda ya. Di kayuhan pertama kita jatuh, coba terus mengayuh dan sampai kita dapat balancingnya dan sampai kita bisa melepaskan tangan dan sepeda itu tetap melaju gitu. Jadi intinya banyak hal-hal yang sedih. Jadi jangan berasumsi, jangan berpersepsi Bang Dodi langsung enak nih di Minipred, enggak. Jadi 148 juta udah pernah dibawa dari orang dan harus mempertanggungjawabkannya kepada investor dan nggak pernah mau ngalah dengan kegagalan bisnis ayam. Lanjut dengan bisnis bebek ya kan, hingga bisnis Minipred ini bisnisnya ke 18 Bang ya. Bisnisnya ke 18. Jadi singkat cerita, apakah udah merasa match dengan bisnis parfum Minipred ini Bang? Kita tidak pernah tahu apa yang Oke, mana tahu ada bisnis berikutnya setelah Minipred ya Bang ya? banyak. Oke, jadi menarik sekali. Intinya kita ambil positif dari seorang Bang Dodi, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berputus asa ya, karena semua ritme hidup tuh ada sedihnya, ada senangnya Bang ya. Jadi terlalu munafik kalau orang yang mengatasnamakan gue nggak pernah sedih itu munafik pasti Bang ya. Bullshit banget ya, bullshit. Jadi tetaplah produktif ya, tetap konsisten ya. Yang penting tahu mau kemana, tahu mau ngapain, jangan lupa tujuan yang intinya Bang ya. Intinya tidak ada permasalahan yang permasalahan yang selesai kalau emang kita menyelesaikannya ya. Tetap mencari solusi terhadap masalah-masalah yang kita alami ya. Tetap mencari mentor-mentor Bang ya, karena di atas kita ada orang lagi ya, Orang yang sudah melalui jalan kita. benar. Jadi tinggal kita gimana caranya, gimana menyikapinya ya. Buat teman-teman semua yang mempunyai usaha ya, yang baru usaha ya, ini buat kawan-kawan yang mau dengar edisi lengkapnya bisa di channel YouTube kita Bang, Arah Selatan Musik. Kita bakal post juga, jadi jangan khawatir. Podcast kita pagi ini, sharing session kita pagi ini akan didengar lebih luas lagi Bang. Nah, kita juga butuh 300 viewer lagi untuk mendapatkan balasan actionnya. Alhamdulillah udah dari 600 Bang. Jadi sangat luar biasa kiat-kiat dari seorang Bang Dodi Sukma ya. Never surrender people ya. Pantang menyerah. Jadi kalau di Islam tuh sebenarnya di lentuman komat kan mengajarkan kita sebenarnya hayya 'alas shalah gitu ya. Benar enggak ya? Benar enggak? Jadi intinya hayya 'alas shalah, intinya jangan pernah berputus asa ya, karena kita bakal menang. Ya benar ya. One step lagi kita bakal menang. Jadi intinya seorang manusia tetap selalu harus berbuat baik, benar Bang ya? Selalu ada di permasalahan orang lain, karena di setiap permasalahan kita tuh insya Allah bakal ada orang lain juga yang pernah berputus asa. Mungkin patut dicontoh nih ya, pantang menyerahnya seorang CEO dan foundernya Minipred. Dan buat kalian berasumsi ini bisnis pertamanya Bang Dodi, itu salah banget. Ini bisnis trial and error yang ke-18 ya. Kalau resep Kentucky Fried Chicken tuh resepi yang ke-1000 Bang ya. Ini adalah resepi dari ide-ide brilian dari seorang Dodi Sukma melihat peluang, tercetuslah Minipred ya di bulan April 2015. Oke, kita support sistem terus, dukung terus sebuah lokal brand Aceh yang udah nasional dan go internasional ya. Buat kalian yang stay di luar, kalian bisa ke apa tadi Bang, www.minipred.com. Jadi buat kita yang ada di Aceh dan di luar Banda Aceh, jangan khawatir. Produk Minipred itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan ada juga di websitenya Minipred sendiri ya. Jangan khawatir. Dan untuk kalian yang pengen tahu lebih detail, lebih jelasnya, langsung aja di follow Instagramnya Minipred dan websitenya Minipred, www.minipred.com ya. Jadi dukung dan cinta terus produk dalam negeri, dukung terus produk daerah kita masing-masing ya. Support sistem terus. Mudah-mudahan kita mendoakan varian ganjanya dilancarkan ya. Varian ganjanya dilancarkan, kayaknya ini market terbesar sih Bang menurut saya. Kalau emang ini rilis, insya Allah nih
sangat bombastis nih ya, sangat bombastis hingga kita imprint di super Orlando aja untuk marketing campaign-nya. Kita doakan yang terbaik buat Bang Dodi Sukma dan tim Minipred, sukses, sehat dan lancar terus Bang, selalu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing sessionnya Bang. Mungkin Bang Dodi ada waktu, ada kesibukan dan akhirnya menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dan berbagi kiat-kiat buat semua kawan-kawan Bang ya. Terima kasih banyak Bang Dodi Sukma, sehat dan sukses terus, luar biasa, seorang brother dan mentor juga nih bagi saya ya. Dan apalah kita ya. Jadi intinya di saat kita ada pada variabel orang lain, insya Allah orang lain juga ada di variabel kita. Oke, tetap melakukan hal-hal yang positif dan produktif Bang ya. Jangan pernah menyerah dan putus asa sih gitu ya. Di saat kita berada di variabel seperti itu, up your head dan say go aja ya. Karena betul setback ya pada awal Bang ya. Benar sekali Bang ya. Luar biasa buat semua kawan-kawan. Karena hari ini Jumat ya, berkah udah setengah 12, kita bakal prepare untuk Jumatan, jangan lupa Jumatan. Dan hari Jumat adalah hari terbaik untuk kita mendoakan apapun yang kita inginkan. Betul Bang ya? Betul. Habis itu di asar begini, setelah sholat asar kayak emang ada harapan mimpi ya hari ini. Ini adalah best day untuk pray to God intinya setelah sholat asar ya. Betul Bang ya? Kalau emang ada harapan, ada mimpi-mimpi besarnya, langsung aja jangan lupa setelah sholat asar ini berdoa ya, agar mungkin ada usaha yang mau dibuka, ada usaha yang mau dilakukan hari ini, doa setelah sholat asar ya. Mudah-mudahan bisa jadi next Bang Dodi berikutnya, Bang, regenerasi Bang ya. Karena Indonesia sendiri sangat kekurangan pebisnis Bang ya. Karena sebuah negara itu bakal growth itu kalau emang pelaku usahanya tuh 2%, minimal 2% Bang kalau nggak salah saya ya. Mudah-mudahan banyak regenerasi yang muda-muda yang mencukupi untuk 2% pelaku usaha di daerah dan di nasional. Oke, buat semua kawan-kawan yang udah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga channelnya Musik di YouTube, channel Arah Selatan Musik. Like dan share juga ya. Kalau buat kalian yang pengen tahu edisi lengkapnya, mungkin minggu depan bakal stay tune di YouTube dan jadi kalau mau jangan khawatir. Nah, kita bakal buat mungkin 3 part karena ini waktunya 1 jam setengah ya. Kan 1 jam setengah kita buat di Vol 1, Vol 2, Vol 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat semua kawan-kawan. Thank you atas waktunya. Akhir kata saya Agam. Saya Dodi Sukma. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bang, kamera. Thank you and see you. Dan jangan lupa nanti malam di Evening Talk kita kedatangan juga narasumber salah satu founder dan CEO Al Hasan Corporation ya. Ini menarik juga, anak muda yang energi, mungkin storytellingnya nggak jauh-jauh beda juga dari Pak Dodi. Salah satu founder kita, jangan lupa Evening Talk kita di jam 9 malam. Oke, sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my man.